Hari ini kita akan belajar mengenai proses pembuatan infografis. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, siapkan dulu materialnya, yaitu data atau informasi yang ingin disajikan. Dan yang kedua, tentu saja kita tentukan apa tujuan dibuatnya infografis ini. Kemudian yang ketiga, kita lakukan studi pendahuluan tentang keperluan visualisasi data. Datanya apa yang akan dibuat dan bentuk visualnya seperti apa. Lalu kita diskusikan hasil temuan, memilih jenis infografis yang tepat, dan kita diskusikan proses untuk membuat sebuah infografis ini. Dan yang terakhir, kita desain infografis dan gunakan tools infografis ya yang tepat. Semakin tepat tools yang kita gunakan, maka hasil dari infografis yang kita buat itu tentu saja lebih menarik. Langkah membuat infografis yang selanjutnya, kita definisikan struktur informasi dengan jelas. Nah, kemudian berdasarkan arsitektur informasi yang dipilih. Yang selanjutnya, kita diskusikan hasil rancangan infografis tadi ya, yang sudah kita buat dengan aplikasi tertentu. Kemudian kita mulai membuat infografis. Buatlah grafis sesuai data atau informasi yang ada. Lalu kita desain infografis semenarik mungkin, lalu kita berikan penilaian yang sudah dibuat. Yang terakhir, kalau sudah kita nilai, tentu saja kita revisi, kita perbaiki berdasarkan penilaian yang sudah kita buat tadi, dan kita share menggunakan platform media tertentu, entah itu media sosial yang mana ya. Dalam menyusun infografis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ukuran yang tepat dalam satu tampilan utuh. Infografis tidak boleh terpotong. Yang selanjutnya, tidak menambahkan terlalu banyak atribut yang bisa mengganggu fokus dari grafis. Kalau memang kita ingin menjelaskan misalnya mengenai gunung api, ya sudah fokus saja tentang gunung api. Tidak perlu kita terlalu mengeksplor atribut atau aset visual yang membuat audiens itu jadi tidak bisa fokus. Gunakan icon yang tepat untuk menggambarkan data atau informasi. Foto dan juga ilustrasi yang lain bisa ditambahkan agar infografis ini menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Berikan suara atau gambar bergerak apabila diperlukan. Dan juga kita bisa menggabungkan beberapa jenis visualisasi ya, agar infografisnya menjadi lebih menarik. Kemudian kita bisa mencantumkan tautan teks lengkap agar bisa diakses oleh audiens yang ingin melihat data atau informasi yang dapat kita sampaikan melalui infografis. Jadi misalkan ini sumbernya dari jurnal tertentu, silakan tuliskan link jurnalnya atau misalkan websitenya. Kemudian kita juga wajib mencantumkan sumber kutipan ya, karena infografis itu by data, maka kita kutip dari mana atau definisi-definisi tertentu, sehingga audiens itu bisa mempercayai apa yang kita baca melalui infografis. Dan yang terakhir, kita cantumkan kepemilikan hak cipta. Kalau kita gunakan visual data atau misalnya icon-icon yang mungkin memiliki lisensi, jangan lupa untuk dicantumkan berkaitan dengan kepemilikannya. Nah, kita akan coba membuat infografis dengan Visme ya. Yang pertama, siapkan dulu informasi atau data yang akan dibuat tadi. Kemudian silakan kunjungi visme.co. Tampilan awalnya akan seperti ini ya. Get started now, silakan diklik. Kemudian jika kita sudah punya akun, kita bisa langsung login. Nah, kalau belum punya akun, silakan registrasi dulu dengan cara get started now tadi. Kemudian buat akun, klik create new Visme. Nah, kemudian tuliskan nama proyeknya. Silakan tuliskan nama proyek yang ingin dibuat. Misalkan latihan infografis, lalu continue. Pilih menu infografis untuk membuat infografis dengan menggunakan template atau klik blank
jika kita akan membuat infografis dengan desain sendiri. Nah, nih silakan pilih, boleh infografisnya di custom atau blank atau berdasarkan template. Kalau kita memilih infografik, akan tampil template yang bisa dipilih. Kita bisa pilih beberapa desain infografis yang gratis, tapi tentu saja juga ada yang berbayar. Lalu jika kita memilih yang blank, selanjutnya silahkan tentukan ukuran kanvas, panjang dan juga lebar dari infografis yang akan kita buat, kemudian klik create. Nah, sekarang kita sudah bisa mengisi lembar kerja dari Visme tadi ya, proyek yang akan kita buat. Kalau kita memilih template, maka kita bisa mendesain ulang template tersebut. Kita bisa mengubah tulisannya, kemudian bisa menambahkan audio, video, atau tautan konten dari luar. Kita bisa menggunakan berbagai macam toolbar yang ada. Kemudian jika kita memilih blank, maka lembar kerjanya akan terlihat kosong, sehingga kita bisa mendesain awal infografis yang akan kita buat. Nah, gunakan toolbar yang tersedia. Kalau kita menggunakan blank, ya, tentu saja kita harus kreatif dalam menyusun sebuah infografis. Kita harus benar-benar memiliki kemampuan berkaitan dengan warna, kemudian aset yang akan kita masukkan, tulisannya, gitu ya. Nah, sebelah kiri ini adalah beberapa contoh toolbar yang muncul di visme.co. Ya, toolbarnya ada banyak sekali. Kita bisa memasukkan statistik data, kemudian bisa juga memasukkan shape, audio, video, audio, dan tautan. Ya. Sementara kalau kita menggunakan yang blank, maka kita juga bisa menginput mulai dari teks dan juga gambar. Nah, beberapa fungsi toolbarnya ada. Yang pertama adalah latar belakang infografis, kemudian teks, bentuk dan icon, gambar, grafis, video, audio, dan juga konten tadi ya. Nah, kalau infografisnya sudah selesai dibuat, kita bisa save, kemudian kita bisa preview dan juga publish. Itu saja yang bisa kita bahas berkaitan dengan pembuatan infografis menggunakan Visme. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.